Baik, saya Kensu Sagai dengan NIM 21021011060075. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi komputasi dari mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas komputasi versus kalkulasi. Nah, di sini kalkulasi adalah proses mentransformasikan satu atau lebih input menjadi luaran atau output. Contoh, kalikan 20 dengan 5, hasilnya 100. Nah, kalkulasi melibatkan angka-angka dan kata-kata yang menyatakan proses sederhana. Sedangkan komputasi menggunakan rule, bahkan bisa tanpa angka-angka. Nah, kalkulasi ini adalah prasyarat untuk komputasi. Di sini komputasi adalah sequence simple yang mendefinisikan beberapa langkah yang menuju kepada solusi dari sebuah masalah. Dengan kata lain, algoritma mempresentasikan suatu komputasi. Nah, di sini ada teori komputasi, yaitu adalah cabang ilmu komputer teoritis. Nah, area ilmu komputer yang pertama ada theoretical computer science yang membahas theory of komputasi, information and coding theory, algorithm and data structure, programming language theory, dan formal methods. Sedangkan yang berikutnya ada applied computer science yang membahas artificial intelligence, computer architecture and engineering, computer performance analysis, computer graphics and visualisasi, computational science, computer networks, concurrent parallel and distributed system, database, health informatics, information science, software engineering, computer security and cryptography. Nah, teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi tiga ranting. Yang pertama teori otomata, lalu ada teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Nah, berikut ada beberapa model komputasi. Yang pertama ada finite state machine, yang dimana ini dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata. Ada dua jenis finite state automata. Yang pertama ada deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Lalu yang kedua ada push down automata. Push down automata adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Nah, sebuah push down automata dinyatakan dengan 7 tuple. Key sebagai himpunan state, lalu ada himpunan simbol input, lalu ada simbol stack, lalu ada simbol fungsi transisi, lalu ada state awal, state akhir, dan top of stack. Lalu yang terakhir ada Turing mesin. Nah, mesin Turing ini adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Nah, berikut ada beberapa gambar ya. Nah, DSM Computing, Computing Curricula 2005 mendefinisikan computing sebagai berikut. Nah, sini ada 5. Lalu SM Computing Curricula 2005 juga membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama adalah computer science atau lalu ada software engineering, lalu ada information system, lalu ada computer engineering, dan information technology. Nah, computer engineering ini fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer, sedangkan computer science fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis bidang computing hingga aplikasinya. Lalu software engineering fokus pada pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terus terukur.
Lalu ada information system yang fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis suatu enterprise. Lalu ada information teknologi yang fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Nah, berikutnya ada implementasi di bidang fisika, lalu ada di bidang kimia, lalu ada di bidang matematika, bidang geografi, dan bidang biologi. Nah, berikut ada jenis komputasi modern, yaitu ada tiga. Yang pertama ada mobile computing, komputasi yang bergerak yang dapat dibawa kemana saja. Jenis mobile computing diantaranya laptop, smartphone, dan PDA. Beberapa aplikasi mobile computing diantaranya Location Aware Service, GPS, Information Service, dan sebagainya. Lalu ada grid computing, komputasi ini menggunakan komputer terpisah dari geografis, terhubung ke jaringan untuk menyelesaikan masalah dalam skala besar. Beberapa contoh grid computing di antaranya scientific simulation, medical image, computer aid drug discovery, dan e-learning. Lalu ada cloud computing, yaitu komputasi yang terstruktur dinamis dan tersedia dengan sumber daya virtual yang menyediakan layanan melalui internet. Beberapa contoh cloud computing di antaranya email, data storage yang online, kolaborasi email, dan data storage online serta virtual office seperti Microsoft Office Live, lalu ada Amazon EC2 Virtual Computing, lain hosting, dan sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.